Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam menurut teori dari filsafat Islam, yaitu Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, pendidikan memiliki tujuan utama, yaitu menyempurnakan akhlak dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, ilmu itu harus menjadi sarana yang membentuk kepribadian yang seimbang antara akal, spiritual, dan moral. Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu mengaktualisasi diri dalam kehidupan sosial dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Terus yang selanjutnya ada fakta realitas umum pendidikan Islam. Yang pertama dari laporan Kemendikbudristek tahun 2024 yang menunjukkan bahwa indeks karakter siswa di Indonesia tergolong sedang, yaitu skor 60-100 dengan aspek kejujuran dan tanggung jawab yang menjadi paling rendah. Terus yang kedua dari Pusat Penelitian Pendidikan Islam Pusat Penelitian Pendidikan Islam Kementerian Agama atau Kemenag yang menemukan bahwa 70% sekolah atau madrasah itu lebih menekankan capaian kognitif daripada capaian akademik daripada pembinaan akhlak atau spiritual. Terus yang selanjutnya, fenomena bullying, intoleransi, dan perilaku hedonis di kalangan pelajar semakin meningkat, yang ini menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan antara teori pendidikan Islam dengan realitas sosial siswa. Terus yang selanjutnya ada fakta khusus yang bertolak belakang dengan teori. Yang pertama, banyak lembaga pendidikan Islam yang menjadikan nilai ujian sebagai tolak ukur atau acuan sebagai acuan utama keberhasilan daripada pembentukan akhlak. Terus yang kedua itu, guru seringkali belum menjadi teladan moral atau uswatun hasanah, sedangkan dalam teori filsafat Al-Ghazali disebutkan bahwa guru itu sebagai uswatun hasanah. Yang ketiga, pembelajaran keagamaan itu bersifat berorientasi kognitif, yaitu hanya hafalan dan teori saja, tidak melakukan pembiasaan atau internalisasi nilai. Yang keempat itu kurangnya dukungan lingkungan yang kurang mendukung. Terus yang selanjutnya ada solusi.
tawaran solusi yang logis. Yang pertama, melakukan reorientasi kurikulum pada pendidikan Islam. Tujuannya agar bisa menyeimbangkan aspek kognitif, aspek afektif, dan juga psikomotorik yang lebih menekankan pada pembentukan akhlak. Terus yang kedua, melakukan pelatihan dan kepada guru agar bisa menjadi suatu hasanah atau teladan bagi murid yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Terus yang selanjutnya, revitalisasi kegiatan keagamaan di sekolah atau madrasah, misalnya dengan melakukan mentoring rohani, terus kajian tematik, dan juga bakti sosial untuk menumbuhkan karakter sosial dan partisipasi dan spiritual siswa. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi karakter. Jadi evaluasi ini tidak hanya berbentuk ujian tulis, tapi juga melakukan observasi terhadap sikap, terus perilaku dan partisipasi sosial siswa. Terus yang terakhir itu solusinya dengan cara kerjasama antara sekolah, keluarga, dengan masyarakat dalam pembentukan akhlak siswa di dalam pendidikan Islam agar menjadi suatu sistem yang terpadu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.